Untuk dari pemerintah sendiri, mungkin dari Bunda Eni dan juga Pak Ihsan, saya mau bertanya, perlu nggak sih kita memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan new normal nanti? Misalnya ada tidak adanya standar kesehatan yang sesuai, seperti itu. Misalnya dari Bunda Eni, di pertokoan tidak menyediakan SOP-SOP kesehatan, perlu ada sanksi nggak sih Bunda? Jadi begini ya, kalau untuk menyadarkan itu sampai saat ini sanksi itu harus tetap masih ada gitu ya. Jadi untuk proses pendisiplinan tuh sanksi itu masih diperlukan begitu. Hanya saja sanksinya itu kan biasa dari ringan sampai berat. Jadi kalau yang masih insya Allah lah selama ini karena kita ini semua ingin sehat ya, dan kita ini juga semua itu sebetulnya takut dengan corona itu. Saya lihat di semua waktu kemarin musim PSBB aja semua mall yang diizinkan dibuka, alat toko-toko tempat penjualan baik makanan maupun kebutuhan lainnya itu selalu menyediakan. Alat kosmetik juga selalu menyediakan hand sanitizer ya. Jadi selama ini alhamdulillah sudah membudaya selama masa PSBB ini. Jadi pembudayaan. Hanya sanksi itu kan, jadi kalau menurut saya sanksinya itu mendisiplinkan sajalah, jangan sampai kepada ranah-ranah hukum ya. Orang yang di penjara aja kita keluarkan demi keselamatannya, ya udahlah yang sudah masyarakat luas yang melanggar itu ya kita berikan sanksi-sanksi secara mendidik saja, secara konstruktif sehingga dia punya kesadaran diri untuk mematuhi bahwa ini adalah kepentingan bersama dan untuk keselamatan bersama. Itu saja dari saya. Oke. Pak Ihsan, ada tambahan lagi Pak Ihsan soal sanksi? Ya, jadi saya sepakat dengan Bunda Eni, sebaiknya ya jangan ada sanksi, karena harus yakin kalau sanksi itu kan hukuman. Tapi bahasa Jawa Barat sanksi itu ragu-ragu. Oh iya. Jangan ada keraguan ya. Justru kita ikutin ini anjuran pemerintah. Kita sambut era new normal ini. Maksudnya agar kita pelan-pelan bertahap dengan menjaga disiplin, kehidupan kita bangun kembali pelan-pelan. Dan ini memang luar biasa. Corona ini mengajarkan kepada kita. Bayangkan kita bisa melakukan aktivitas dalam satu waktu di berbagai tempat yang dulu tidak bisa. Nah, jadi saya kira era new normal ini kita sambutlah apa yang disampaikan Bu Eni, saya setuju. Kita sambut, tetapi tetap kuncinya menjaga disiplin. Protokol kesehatan itu harus kita pakai tetap. Jadi itu yang diharapkan oleh pemerintah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Tentu ini adalah menjaga semua protokol kesehatan yang telah kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan ya Bunda. Ini agar terus dijaga. Terus kalau bisa nanti setelah era new normal juga kita patuhi nih cara tata menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga semuanya ya, termasuk menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang selama ini muncul di sosmed dan sebagainya. Nah, ini saya kira hikmahnya luar biasa. Jadi sanksi itu tidak perlu ada, tetapi justru yang wajib tadi adalah bagaimana menegakkan social distancing ini tanpa sanksi, yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat, dan masyarakat bahagia insya Allah ya dengan pelan-pelan menyambutnya ya, dengan mengarahkan semua kita terlibat di sana, masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan elemen-elemen bangsa semua. Bagaimana pelan-pelan kita bangun dari kondisi yang terpuruk karena pandemi corona ini. Saya kira itu Mas. Oke. Untuk dari MUI sendiri masih memantau kegiatan ibadah kapan bisa dilakukan lagi di tempat ibadah, Pak Ihsan? Masih menunggu angka. Insya Allah pada pekan terakhir ini kita sudah mendorong pada pemerintah untuk pelan-pelan dibuka peribadatan yang melibatkan jamaah, tetapi tetap dibatasi untuk tidak menimbulkan
tadi kerumunan yang terlalu banyak. Nah, ini perlahan-lahan juga sama, tetapi sesuai juga kemarin Menteri Agama sudah mulai melakukan sosialisasi untuk ini, dan MUI juga tentu sebagai ormas keagamaan ya menyambut baik anjuran dan protokol pemerintah ini yang disebut dengan new normal ini, ya. Artinya bahagia kita mulai, kerinduan kita akan segera terobati, kita bisa masuk ke surau, bisa berjamaah di masjid, bisa ketemu Bunda Eni di perkumpulan jamaah. Nah, ini rindu kita udah lama sekali ya, hampir 3 bulan setengah kita nggak bisa berpajak bersama, bisanya tapi ya di sosmed dalam bulan masih bisa. Saya kira itu, Mas. Oke, ini masalah kesehatan kita tetap menjadi prioritas, tapi masalah ekonomi juga mendesak nih. Bu ini saya belum tahu bagaimana kondisi di Jawa Barat, tapi yang jelas mungkin kena dampaknya juga dan cukup besar, saya yakin, khususnya di bidang pariwisata ya, dan juga di bidang sektor-sektor lainnya. Nah, dari pemerintah Jawa Barat sendiri, bagaimana membangkitkan kondisi ekonomi, Bu, setelah kondisi sekarang ini, Bu, Bunda? Jadi perlu kita ketahui bahwa Jawa Barat ini memang terdampaknya sangat luar biasa, terutama kepada tenaga kerja, ya. Hampir 1.500.156 orang, 1.500.156 orang yang kena PHK, dan jumlah dari PHK dan yang kena dirumahkan. Ya. Dari 1.500.156 itu 800.000 itu adalah yang dirumahkan. Berarti yang 700.156 itu adalah di PHK. Nah, ini kan salah satu dampak yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Jawa Barat, terutama di lini para pekerja, ya. Nah, yang 627 yang nggak bayar THR itu kenapa? Ada yang 627 dilaporkan ke Kemenaker karena tidak membayar THR gitu, benar? Iya, itu perusahaan yang tidak. Itu yang ini tuh yang dari 83.546 perusahaan ini. 1.500.100 orang, 1.500.156 orang itu dari 83.546 perusahaan. Ini yang ada di Jawa Barat. Nah, kita bisa bayangkan apabila tidak segera terjadi pemulihan ya ekonomi, maka yang tadi itu malah akan berdampak kepada darurat pada keamanan. Ya, ini sangat dipastikan. Yeah. Nah, jadi upaya-upaya, saya juga memohon kepada pemerintah ini nanti minta serius dalam masa new normal ini atau era new normal ini. Langkah utama adalah pemulihan ekonominya menuju kepada UMKM, ya, UMKM dan orang-orang yang sekarang dirumahkan karena menunggu. Karena yang sudah PKK nanti kan ada yang namanya kartu prakerja. Yang ini yang dirumahkan ini kan menunggu banget. Nah, ini saya mohon kepada pemerintah itu serius memperhatikan kepada perekonomian UMKM dan orang-orang yang dirumahkan. Nah, ini bagaimana caranya tahapan-tahapan di era new normal ini yang harus kita cacing. Pertama adalah orang-orang terdampak tersebut, begitu. Oke. Pak Ihsan, ada yang mau ditambahin, Pak Ihsan? Ya, saya kira kita bersama-sama, semua elemen masyarakat, tokoh agama, pemerintahan, ya, termasuk DPD, ya, semuanya lah ya, elemen bangsa ini bersama-sama membangun kerjasama yang baik, bagaimana kemudian kita mengatasi, mencegah penyebaran pandemi ini ya semaksimal mungkin, sehingga kita bersama-sama tetap bisa memulai kegiatan ekonomi tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Eni, ya, terutama pada yang terinfeksi pandemi ini adalah masyarakat kecil. Nah, itu juga segera bangkit, ya. Tetapi tadi bahwa kita juga harus mematuhi rambu-rambu yang dimaksud tadi, yaitu rambu-rambu protokol kesehatan. Nah, bila mana memang untuk mengatasi protokol kesehatan itu
ada hambatan, misalnya tidak memiliki masker, ya kan, tidak memiliki bagaimana membeli sabun karena terinfeksi COVID, jangankan membeli sabun misalnya, untuk beli kebutuhan pokok susah. Nah, ini juga kewajiban kita, ya, kolektivitas sosial kita saling membantu, berbagi. Jangan nunggu juga dari menunggu pemerintah, ya kan? Nah, saya yakin Bunda Eni banyak juga konstituennya yang terjangkit virus ini, ya, terinfeksi maksudnya, bukan terjangkit, impact-nya. Nah, ini juga memerlukan bantuan kita. Jadi selain menunggu bantuan sosial dari pemerintah daerah, pusat, juga kita sebagai, ya tentu harus mengulurkan juga sebagian dari apa yang kita miliki. Nah, sehingga dengan bahu-membahu ini semua, maka tadi era new normal ini dapat kita genggam, kita memasuki era itu dengan gemilang. Insya Allah, nah ini harapan kita, ya, keteguhan kita, asa kita ke depan bangkit dari persoalan ini dengan sebaik-baiknya dan keluar dari persoalan era pandemi dengan gemilang, dengan baik, dengan sehat, bangsanya sehat, masyarakatnya sehat, dan Indonesia sehat. Itu harapan kita semua. Amin. Amin Pak Ihsan. Amin juga Bunda Eni. Terima kasih untuk waktunya. Kita berharap memang masyarakat siap menghadapi new normal, tapi kesehatan tetap yang menjadi prioritas dan ekonomi juga cepat segera bangkit dan juga pulih. Terima kasih Bunda Eni dan Pak Ihsan atas waktunya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.